Baik, selamat siang. Selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Kristen Lubalu. Saya akan bantu saudara dalam serangkaian tes psikologi pada hari ini. Apakah saya boleh mengetahui nama saudara? Boleh, nama saya Vera Juliana Ripkalango. Baik, apakah saudara bersedia dalam melakukan tes psikologi pada hari ini? Iya, bersedia. Baik, ini adalah sebuah tes imajinasi, salah satu bentuk dari tes intelijensi. Saya akan memperlihatkan beberapa gambar secara beruntun satu persatu. Dan di sini Anda diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar-gambar yang Anda lihat nantinya. Buatlah cerita sedramatis mungkin. Kemudian, kemukakanlah kejadian-kejadian apa yang terjadi sebelum peristiwa yang tercantum dalam gambar tersebut. Dan ceritakanlah bagaimana saat peristiwa dalam gambar tersebut terjadi. Lalu, di sini bagaimana perasaan dan pikiran yang terkandung dalam peristiwa yang Anda ceritakan tadi, dan juga akhir dari cerita yang Anda ceritakan tersebut. Kemukakan apa saja yang terlintas dalam pikiran saudara. Anda mempunyai kartu, sekitar 50 menit untuk 10 kartu ini. Jadi, Anda mempunyai waktu sekitar 5 menit untuk setiap cerita kartunya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, mari kita mulai dengan kartu pertama. Apa yang Anda lihat pada kartu pertama ini? Ada seorang anak yang sedang duduk memikirkan sesuatu dalam pikirannya yang sangat-sangat membuatnya bingung akan keadaan. Selanjutnya kita akan lanjut pada kartu kedua. Apa yang saudara lihat dalam kartu ini? Pada kartu kedua, terlihat ada seorang wanita yang sedang duduk dan sedang menatap ke arah lawan. Dan dalam keadaan tersebut, wanita terlihat tampak tenang dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Yang dimana lingkungan itu di luar atau lebih tepatnya di luar rumah, sehingga wanita tersebut terlihat nampak lebih tenang. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada kartu yang ketiga. Apa yang saudara lihat pada kartu ini? Baik, pada kartu yang ketiga terlihat ada seseorang, sepertinya ini perempuan, yang sedang duduk dan menangis bersandar pada sebuah kursi dengan merenungkan sebuah perkara atau masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga wanita tersebut terlihat begitu tampak terpuruk dan sedih. Baik, pada kartu keempat,
Pada kartu keempat, terdapat sepasang suami dan istri, yang dimana suaminya yang akan pergi meninggalkan sang istri, namun sang istri menahan, mendekap, dan bahkan memeluk sang suami untuk tidak meninggalkan dirinya. Entah kemana sang suami pergi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada ke kartu nomor 5. Untuk kartu yang berikut, terlihat ada seorang anak yang sedang bertemu dengan ibunya yang sudah berusia lanjut, di mana sang anak itu nampak ingin mengungkapkan sesuatu, namun hal itu mungkin tidak disukai atau disetujui dari sang ibu, sehingga sang ibu berbicara membelakangi sang anak, dan di situ terlihat wajah dari sang anak yang ingin sang ibu mendengarkannya, dan nampak wajah dari samping sang ibu yang tidak menerima keinginan dari sang anak. Kita lanjut pada kartu yang ke-6. Pada kartu yang ke-6, ada seorang wanita yang duduk di sebuah kursi dengan memanjangkan kaki menggunakan gaun. Sepertinya wanita tersebut sedang dalam keadaan rapi dan bersiap untuk pergi atau melakukan foto bersama keluarganya, sehingga wanita tersebut menggunakan pakaian yang sangat rapi dari atas hingga bawah. Dan dari cara duduk wanita tersebut terlihat sangatlah terhormat. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada kartu ke-8. Dari kartu ke-8 terlihat ada sebuah gambar, ada seorang lelaki, entah ini anak-anak atau remaja bahkan dewasa, yang dimana di belakangnya itu menggambarkan tentang kisah pembunuhan. Mungkin itu merupakan kisah yang pernah dilihat oleh anak tersebut atau oleh lelaki tersebut, sehingga menghantui pikirannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada kartu ke-9. Kartu berikut terlihat ada seorang wanita yang sedang memegang sesuatu, dan mungkin wanita itu berhadapan dengan cermin atau sedang berjalan keluar memegang sesuatu dengan sangat tergesa-gesa. Ya. Selanjutnya, apa yang saudara lihat dari gambar ini? Untuk gambar ini terlihat ini ada seorang atau sepasang, entah ini wanita dan laki-laki atau sesama jenis, yang sedang mendekap erat dalam pelukan, menunjukkan kasih sayang antara satu dengan yang lain, karena di mana yang terlihat nyata sang lelaki mencium kening dari lawannya, dan sang lawan mendekap erat
sang lelaki. Lawannya ini tidak terlihat wanita atau laki-laki karena memiliki potongan rambut yang tidak terlihat jelas. Oke. Pada kartu terakhir. Pada kartu terakhir, terlihat ada seseorang yang sedang berdiri dan ada seseorang lainnya yang sedang terbaring di dalam sebuah kamar, dan orang yang terbaring itu sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan orang yang sedang berdiri sedang menunjukkan bahwa dirinya nampak berhasil melakukan tujuannya. Baik. Terima kasih atas penjelasan saudara mengenai 10 kartu ini. Selanjutnya, saya akan masuk pada kartu kosong. Ini merupakan kartu kosong. Lihatlah apa yang ada pada kartu kosong ini. Bayangkan bahwa di sana ada suatu gambar, dan kemudian ceritakanlah tentang gambar ini kepada saya. Kartu kosong tadi terdapat sebuah gambar yang saya lihat, di mana terdapat gambar menggambarkan sebuah rumah, yang dimana menggambarkan rumah-rumah seperti rumah-rumah dahulu kala, layaknya rumah-rumah orang Belanda, yang begitu banyak dikelilingi oleh pepohonan, dan terdapat begitu banyak sanak keluarga, baik dari oma opa, pemilik dan penghuni tempat itu begitu bahagia dengan kehidupan yang sangat sederhana dan sangat mencintai antara satu dengan yang lain. Kak, mohon maaf, suara kakak sedang di-unmute. Terima kasih. Oke. Baik. Di sini saya akan menceritakan kembali beberapa jawaban yang telah saudara berikan. Di mana gambar pertama, saudara mengatakan bahwa dalam cerita ini ada sebuah anak yang sedang merenung. Apakah saudara dapat menjelaskan pada saya dari mana saudara dapat mendapatkan ide cerita tentang ini? Mohon maaf sekali lagi, Kak. Suara kakak mungkin karena jaringan jadi sedikit terputus. Baik, di sini saya akan menyanyikan kembali pada gambar pertama yang saudara ceritakan. Dari mana saudara mendapatkan ide mengenai cerita ini? Cerita yang baru saya ceritakan, saya mendapat ide dari masa kecil saya di rumah oma dan opa. Oke. Saudara dapat menceritakan pada saya bagaimana perasaan dan pikiran yang saudara lihat pada kartu pertama tadi? Pada kartu pertama tadi terlihat seorang anak yang sedang merenung. Itu menggambarkan yang saya rasakan itu adalah
keadaan yang sangat terpuruk, di mana ketika merasakan sedih, tidak ada seorang pun yang ingin mendengar atau merasakan apa yang dia rasakan. Mungkin karena menganggap bahwa dia masih sangat kecil. Oke. Bisa saudara ceritakan bagaimana akhir dari cerita pada gambar pertama? Mohon maaf, bisa diulang, Kak? Apakah saudara dapat menceritakan pada saya akhir cerita dari gambar pertama yang saudara ceritakan kepada saya? Akhir ceritanya ketika anak tersebut merenung dan menangis, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang, itu ibunya sendiri, seorang ibu yang bisa mengerti keadaan anaknya, dan sang ibu tersebut mendekap dan memeluk anaknya untuk mendengarkan apa yang ingin diceritakan dari rasa sedihnya tersebut. Baik. Pada gambar kedua, saudara menceritakan di mana ada seorang wanita yang sedang duduk dan menatap ke saudara-saudaranya atau lawannya yang terlihat dalam lingkungan di luar atau di luar rumah, sehingga wanita itu nampak tenang. Apakah saudara dapat menceritakan pada saya dari mana saudara mendapatkan ide mengenai cerita tersebut? Saya mendapatkan ide dari cerita tersebut mengingat tante saya, yang dimana sang tante tidak menikah sampai usianya yang ke-60 lebih, dan di situ dia sangat cintai adik-adiknya, bahkan dia sangat mencintai ponakan-ponakannya, dan dia menganggap bahwa dirinya adalah seorang ibu yang begitu penuh dengan kasih sayang, dan dia selalu nampak ingin berada di dalam rumah, tepatnya di rumahnya, untuk mengenang semua kejadiannya dari dulu hingga sekarang. Oke. Bagaimana pikiran dan perasaan karakter yang saudara lihat pada gambar kedua tadi? Pikiran dan karakter pada yang saya lihat dari gambar kedua itu menggambarkan orang yang melihat dengan sangat tulus, dengan penuh cinta terhadap orang-orang di sekelilingnya, sehingga dia membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Akhir ceritanya bagaimana, saudara? Akhir ceritanya, walaupun di hidupnya yang sendiri, ia tidak pernah merasa sendiri karena penuh dengan cinta dari adik-adik, bahkan dari ponakan-ponakannya hingga akhir usianya. Oke. Pada gambar ketiga di sini saudara mengatakan terlihat seorang perempuan yang duduk dan menangis merenungkan sebuah masalah yang tampak sedih. Dari mana saudara dapat mendapatkan ide mengenai masalah dalam cerita ini? Saya mendapat ide atau gambaran ketika melihat kejadian dari dibilang di dalam rumah saya sendiri, ketika melihat seorang wanita yang dicintai menangis, tersungkur, dengan penuh rasa sedihnya, sehingga membuatnya begitu rasa terpukul. Apa kejadian yang mendahului dalam cerita ini menurut saudara? Mungkin cerita yang membuatnya seperti itu, mungkin ada sedikit permasalahan antara dia dan orang-orang dalam rumah ini. Bagaimana akhir dalam cerita tersebut? Akhir dalam cerita tersebut, karena begitu besar cinta yang dimiliki oleh sang wanita terhadap anggota keluarganya, teruntuk pada anak-anaknya bisa mencintai ia kembali
mempercayai ia bahwa ia tidak sendiri, dan dari situ ia percaya bahwa anak-anaknya bisa membangkitkan dan menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan selama ini itu tulus. Baik, pada gambar selanjutnya, di sini saudara menjelaskan bahwa terdapat dua pasangan suami dan istri yang suaminya akan pergi meninggalkan istrinya. Namun sang istri menahannya. Dari mana Anda mendapatkan ide mengenai gambar ini? Ide dari gambar ini mungkin dari film-film yang saya nonton. Begitu banyak film yang mengkisahkan bahwa banyak orang yang pergi meninggalkan seseorang yang sangat mencintai mereka, namun dengan alasan yang tidak pasti, sedangkan orang yang mereka tinggalkan itu begitu sangat menginginkan mereka untuk ada di situ. Akhir dari cerita yang saudara ceritakan bagaimana? Akhir dari cerita ini, sang suami tetap pergi meninggalkan istrinya, namun ternyata sang istri tetap menunggu, bahkan tidak mengkhianati perjanjian mereka hingga mendapati sang suami kembali karena menganggap bahwa orang yang menunggunya adalah orang yang sangat mencintainya dengan tulus. Baik. Pada gambar selanjutnya, di sini saudara menjelaskan bahwa ada seorang anak yang bertemu dengan ibunya. Anak itu mengungkapkan sesuatu, namun tidak disetujui oleh sang ibu, yang tidak menerima tanggapan dari sang anak, sehingga ibunya itu berbalik badan terhadap anaknya. Di sini dari mana saudara dapat menjelaskan atau mendapatkan ide tentang cerita ini? Ide atau dari cerita ini mungkin saya dapatkan dari cerita dulu dari sang oma, yang dulu salah satu anaknya merantau keluar kota, namun tidak disetujui oma, karena mungkin pada saat itu, kehidupan di saat itu, hidup di luar kota membutuhkan begitu sangat banyak biaya. Namun karena keinginan sang anak, membuat oma sangat bingung untuk mengambil keputusan. Pikiran dan perasaan karakter yang saudara lihat dalam gambar ini seperti apa? Pikiran dan karakter dari sang anak, anak yang sangat sabar, sangat menghargai orang tua, dan untuk orang tuanya sendiri merupakan orang tua yang sangat mencintai anaknya dengan tulus, bahkan takut untuk membiarkan atau melepaskan anaknya pergi jauh dari kehidupan. Baik, akhir dari cerita dari gambar ini seperti apa? Akhir dari cerita gambar ini, sang ibu mengizinkan anaknya untuk pergi dengan tulus, dengan doa, sehingga sang anak pergi dengan tenang untuk merantau dan menjalani kehidupannya yang baru dengan penuh kebahagiaan. Baik, pada gambar selanjutnya di sini saudara menjelaskan bahwa ada sebuah laki-laki yang merupakan anak atau anak laki-laki dewasa yang di mana latar belakang mengenai pembunuhan mungkin yang pernah dilihat atau pernah ia rasakan sehingga hal itu menghantui pikirannya. Di sini dari mana Anda dapat mengetahui ide dari gambar ini? Ide dari gambar ini saya dapati dari sebuah kejadian di dekat rumah saya. Dulu ada seorang anak yang melihat langsung kejadian pembunuhan, yang lebih tepatnya sang ibu yang dibunuh oleh sang ayah. Bagaimana akhir cerita dari cerita yang Anda ceritakan? Akhir dari cerita itu, sang anak diasuh oleh keluarga dari sang ibu, dan sang ayah sedang mengalami masa hukuman pada pihak dan di tempat yang berwajib. Oke. Pada kartu selanjutnya, di sini saudara menceritakan bahwa ada seorang wanita memegang sesuatu dengan berhadapan dengan cermin, atau wanita tersebut sedang berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Dari mana Anda mendapatkan cerita tentang ini?
Mungkin cerita ini bisa menggambarkan saya mungkin sendiri yang dimana sering melakukan sesuatu dengan ingin tidak cuma satu pekerjaan, namun pekerjaan lainnya juga bisa dilakukan dengan begitu cepat, istilahnya dengan tergesa-gesa, namun dengan tujuan semuanya bisa melakukan selesai agar setelah melakukan pekerjaan itu selesai, baru hendak bisa pergi untuk keluar dari rumah. Akhir dari cerita tersebut bagaimana? Akhir dari cerita tersebut, wanita itu bisa pergi walaupun tanpa beban karena sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dilakukannya di dalam rumah. Oke, baik. Selanjutnya pada kartu ke-9. Di sini saudara menceritakan ada sepasang wanita ataupun laki-laki yang saudara sendiri tidak bisa menjelaskan apakah itu sesama jenis ataupun non-jenis. Di sini yang menunjukkan kasih sayang yang terlihat dari diciumnya keningnya pada lawan jenisnya tadi. Bagaimana Anda mendapatkan ide tentang cerita ini? Itu mungkin menggambarkan tentang kehidupan di zaman sekarang yang dimana cinta atau bentuk kasih sayang tidak memandang fisik ataupun arah dari lawan jenis. Karena bisa dibilang hal itu bisa positif atau bahkan negatif, tapi karena dengan alasan cinta dan kasih sayang seseorang berhak untuk melakukannya. Oke. Pada kartu terakhir, saudara menjelaskan bahwa ada seorang yang berdiri dan berbaring di dalam kamar. Yang terbaring itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan yang berdiri itu dia nampak seperti berhasil dalam mencapai tujuannya. Dari mana Anda mendapatkan cerita tentang cerita ini? Mungkin dari cerita ini gambarannya tidak ada, tapi saya melihatnya langsung dari gambar tersebut seperti yang saya lihat mungkin di film-film, bahwa di mana seorang laki-laki yang sering melakukan apapun yang ia bisa, intinya sudah mendapatkan dari apa yang ia inginkan dari perempuan tersebut. Menurut saudara, kejadian apa yang mendahului pada gambar tersebut sehingga saudara dapat menjelaskan seperti itu? Kejadian yang mungkin mereka berdua misalkan sepasang kekasih, namun sang perempuan tidak menyetujui atau tidak ingin melanjuti hubungannya dengan sang kekasih, sehingga sang kekasih melakukan pemaksaan atau kekerasan dalam hal seperti itu. Terima kasih karena telah berpartisipasi dalam serangkaian tes psikologi pada hari ini. Sekian dan terima kasih pada hari ini. Semoga ini menjadi suatu topik atau pembelajaran baru untuk Vera. Terima kasih, Vera. Terima kasih, Kak.